Klaus von Stauffenberg dikenal sebagai salah satu konspirator kudeta yang berusaha membunuh Hitler di 20 Juli 1944, yang kemudian dikenal dengan nama plot 20 Juli atau Operasi Valkyrie. Pria kelahiran 15 November 1907 ini adalah seorang angkatan militer Jerman dan seorang bangsawan Katolik. Tahun 1926, Stauffenberg masuk di Kesatuan Militer Jerman dan bertugas sebagai staf kantor di divisi Panzer dalam aksi di Polandia dan Prancis Utara di tahun 1939 hingga 1940. Stauffenberg kemudian ditugaskan di baris depan saat di Uni Soviet. Saat tentara Jerman menduduki wilayah di Uni Soviet, Stauffenberg menyaksikan bagaimana kejam dan brutalnya tindakan para militer Jerman kepada para tahanan dan para warga keturunan Yahudi. Stauffenberg kemudian meminta untuk dipindahkan tugas ke Afrika Utara sebagai staf kantor untuk divisi Panzer. Saat pertempuran di Tunisia, Stauffenberg harus kehilangan penglihatan mata kirinya dan tangan kanannya, serta 2 jari di tangan kirinya di bulan April 1943. Saat menjalani proses pemulihan dari luka-lukanya, Stauffenberg kemudian bergabung dalam sebuah kelompok yang berusaha melawan tindakan-tindakan Hitler. Kelompok perlawanan yang dipimpin oleh Jenderal Henning von Tresckow ini bermaksud untuk menyingkirkan Hitler. Stauffenberg bukan satu-satunya kalangan militer yang ternyata memiliki pemikiran yang sama, yaitu untuk menggulingkan kekuasaan Hitler, sekaligus melenyapkan Hitler. Beberapa petinggi militer aktif, para pengusaha, bangsawan, dan anggota militer lainnya pun diam-diam mulai bertentangan dengan apa yang menjadi kebijakan Hitler. Tindakan-tindakan yang diputuskan Hitler di pertempuran Stalingrad dan pertempuran di Afrika dianggap hanya mementingkan keegoisan Hitler semata, tanpa memperhatikan kemampuan persediaan persenjataan Jerman dan banyaknya korban serdadu Jerman. Hitler tetap menolak untuk melakukan penarikan pasukan ataupun melakukan perundingan. Para petinggi militer Jerman dan para pasukannya di medan pertempuran dipaksa untuk tetap mempertahankan diri dalam menghadang desakan pasukan sekutu. Sementara amunisi Jerman dan juga kondisi pasukan Jerman sudah tidak memungkinkan. Mereka bahkan kehabisan pasokan makanan. Hitler tetap memaksa untuk bertahan, yang berarti hanya mengorbankan nyawa para serdadu di lapangan. Stauffenberg kemudian dipilih untuk memimpin aksi plot ini. Rencana pun disusun. Di bulan selanjutnya, usaha-usaha untuk melakukan pembunuhan Hitler berulang kali terpaksa dibatalkan karena adanya kekhawatiran para polisi rahasia Jerman atau Gestapo mencium aksi ini. Hingga akhirnya di tahun 1944, Stauffenberg ditunjuk menjadi kepala staf komando pasukan cadangan Jerman jika Jerman dalam kondisi darurat, yang kemudian dikenal dengan nama Operasi Valkyrie, di mana memberikan kewenangan Stauffenberg untuk mengambil alih kepemimpinan militer Jerman jika Berlin dalam keadaan darurat yang disebabkan serangan luar ataupun kematian Hitler. Posisi ini kemudian menjadikan Stauffenberg memiliki akses yang lebih luas ke Hitler dan membuka peluang pembunuhan Hitler akan bisa dilakukan lebih mudah. Rencana pembunuhan Hitler pastinya akan menimbulkan risiko yang besar, terlebih untuk Stauffenberg yang bertugas untuk membawa bom dalam tas kerjanya. Stauffenberg berhasil melewati penjagaan keamanan yang ketat di markas Trigala, yang merupakan markas rahasia Hitler dan para petinggi militernya. Para kelompok plot 20 sendiri pun ada ketidakyakinan bahwa aksinya ini akan berhasil. Namun Tresckow mengatakan bahwa apapun yang terjadi, aksi ini harus tetap dijalankan. Setidaknya untuk membuktikan bahwa tidak semua warga Jerman adalah pengikut Hitler. Salah seorang putra Stauffenberg, Berthold von Stauffenberg, dalam sebuah wawancara dengan BBC World Service dalam acara bertajuk Saksi Mata, bahkan mengutarakan bahwa ibunya mengetahui aksi plot 20 dari ayahnya. Hanya ayahnya tidak mengungkapkan pada ibunya bahwa ayahnya lah yang bertugas untuk membawa bom itu. Berthold bahkan menambahkan, mereka semua tahu apa resiko yang akan dihadapi bila aksi itu gagal. Namun di saat kondisi perang, sebuah nyawa seperti tak berharga. Karena hampir tiap saat, orang bisa mati. Namun mengorbankan nyawa adalah sesuatu yang sangat berarti. Stauffenberg dan kelompoknya pun kemudian menyusun rencana. Aksi yang kemudian hari dikenal dengan nama plot 20 Juli ini memang gagal dalam bom yang ditempatkan Stauffenberg di markas Trigala, salah satu markas rahasia Hitler yang menjadi tempat pertemuan Hitler dan para petinggi militernya yang kala itu akan membahas situasi Jerman di front barat. Hanya membuat Hitler luka parah di lengan dan sedikit cedera di kepala. Rencana Stauffenberg untuk melakukan operasi Valkyrie pun gagal. Stauffenberg kemudian dieksekusi mati dengan cara ditembak di depan markas angkatan militer Jerman.
bersama seorang ajudan dan 2 orang rekan konspiratornya pada 21 Juli 1944 di usia 38 tahun. Nina, istri Stauffenberg, yang saat itu sedang mengandung, beserta keempat anak-anaknya, termasuk Berthold, yang kala itu berusia 10 tahun, sedang berada di kediaman mereka di Schwabing Hills. Keesokan harinya, Berthold mendapatkan informasi dari ibunya bahwa ayahnya lah yang membawa bom untuk membunuh Hitler. Untuk beberapa kalangan pada saat itu, tindakan Stauffenberg mungkin dianggap sebagai tindakan seorang pengkhianat. Setidaknya beberapa orang menganggap bahwa tindakan Stauffenberg dan rekan-rekannya di aksi plot 20 Juli itu sebagai satu tindakan ketidaksetiaan kepada pemimpinnya. Walau beberapa orang pun menganggap bahwa keberanian Stauffenberg menggunakan dirinya sebagai martir dalam usaha menyingkirkan Hitler adalah satu upaya yang dapat dilakukan Stauffenberg untuk menyelamatkan Jerman dari jurang kehancuran yang lebih dalam. Seandainya upaya 20 Juli 1944 itu berhasil, mungkin banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Tidak hanya nyawa para tahanan di kamp konsentrasi, namun juga para tentara militer Jerman yang berperang sebagai militer profesional, dan kehancuran kota Berlin mungkin bisa dihindari. Di 20 Juli 1952, letakan batu pertama pembangunan memorial yang mengenang aksi perlawanan terhadap rezim Hitler dilakukan pemerintah Jerman di Berlin. Di tempat terjadinya eksekusi para pelaku yang terlibat dalam plot Valley, 20 Juli 1968, museum mulai dibuka untuk pertama kalinya. Museum yang tidak hanya diperuntukkan untuk mengenang para anggota yang terlibat plot 20, namun juga para kelompok perlawanan di luar angkatan militer lainnya, seperti kaum Katolik, grup perlawanan bawah tanah dari kaum Demokrat, Sosialis, dan Komunis, dan para kelompok intelijen.